Oke, assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi nih tadi di Fajar Daily dan kita aja jawab pertanyaan aja. Ada yang Mas Bro yang bertanya, apa sih usaha yang cocok bagi anak muda gitu? Nah, sebenarnya kalau menjawab pertanyaan ini kembali di individu masing-masing ya. Tapi kita akan share pengalaman kita dulu, pengalaman saya dulu waktu awal-awal merintis usaha gitu. Semoga ini bisa sedikit menginspirasi atau sedikit memberi info lah. Oke, dulu kita waktu lulus SMA, karena nggak mampu ngajuin kuliah, jadi lulus SMA dari madrasah waktu itu MAN ya, MAN Temanggung tepatnya. Nah, itu kita merantau ke Jakarta bro. Jadi di sana itu kita nyari kerja ya. Di sana kebetulan udah ada om ya di sana. Ini dibantu untuk nyari kerja. Waktu kita kerja dari karyawan ya, dari tahun 2000 berapa ya? 2009 atau 2010 lah. Kita itu kerja jadi karyawan itu 4,5 tahun bro. Ya di sana seperti itu ya, kita 4,5 tahun itu kerja jadi karyawan. Nah waktu itu udah jenuh ya, namanya juga jiwa bebasnya itu udah memberontak ya. Ini kita resign, padahal waktu itu udah istilahnya udah diangkat jadi karyawan tetap, tapi wah bodo amat. Jadi prinsip saya atau prinsip kita waktu itu gini ya, sebisa mungkin harus coba hal yang baru gitu. Mumpung nggak ada tanggungan, karena waktu itu belum nikah ya, belum menikah, jadi masih berani ngambil resiko ini. Karyawan tetap kita lepas, mau freelance gitu, usaha gitu. Nah waktu itu kita jualan kosmetik ya, terus macam-macam lah, jual baju juga. Kita udah coba lah, banyak banget hal yang udah saya coba waktu muda dulu. Ya walaupun sekarang juga masih muda, cuman waktu yang lebih muda lagi dulu ya, waktu masih kecil banget mungkin ya. Itu kita usaha, itu macam-macam kita jual bro, apapun itu. Mau lipstick, maskara, eyeliner, eyeshadow, kita dulu jual. Dan nggak ngondek ya, kita bener-bener jual kosmetik. Terus waktu itu kita jual baju couple, waktu itu tahun sekitar lagi booming-boomingnya tahun 2013-2014 tuh kita jual baju couple ya. Jual baju couple itu ya lumayan rame, dari marketplace, dari Facebook segala macam lah. Kaskus waktu itu kita pakai. Itu lumayan rame dan udah itu kan momenan ya, momenan terus abis itu selesai udah nggak ada lagi. Jadi abis itu kita jual apa ya, macam-macam. Kita servis AC ya, jualin servis AC punya teman kan punya usaha servis AC. Kita jualin. Setiap ada servis AC saya dikasih 5.000. Waduh, getol tuh, sehari dapat 5-6 kan lumayan. Nah, tapi lama-kelamaan lo kok sedikit dia capek gitu. Habis itu ganti lagi, macem-macem banget yang kita jual bro. Jadi intinya kalau menjawab apa sih usaha yang bagus, ya apa usaha yang bagus? Usaha yang bagus tuh let's do it bro, lakuin aja. Jadi apapun peluang usaha sekecil apapun yang ada di depan mata ya, di depan mata itu lakuin apapun itu. Mau jualan martabak kayak, mau jualan apapun ya lakuin aja. Karena apa? Karena kalau misalnya kayak saya nih ya, yang istilahnya dari orang yang nggak mampu gitu, memang modal itu mepet ya. Dari dulu itu modal itu nggak punya modal duit maksudnya. Nggak punya modal duit itu mepet banget. Nah, jadi kita usaha mulai dari kecil-kecilan. Ini mungkin sama dari kebanyakan mas bro di sini yang bingung cari usaha, bingung usaha apa, itu biasanya yang modalnya mepet ya. Kalau yang modalnya banyaknya mau tinggal bres aja. Tapi kalau dalam mepet kan bingung. Tapi sebenarnya nggak bingung, nggak usah bingung. Cukup lakukan aja apa yang ada di depan mata bro. Lakuin dulu. Karena apa? Karena untuk mendapatkan sesuatu yang gede, kita harus mulai dari kecil-kecil dulu. Yang terpenting itu sebenarnya waktu kita udah buka toko bangunan ini ya, ini udah gede lah istilahnya modalnya. Waktu awal gitu kita nggak punya modal. Itu yang penting tuh ini bro, pengalaman bener. Itu pengalaman itu penting banget. Karena apa? Jadi banyak orang yang dia punya duit banyak ya, dia duitnya banyak dari warisan kayak, dari uang pensiun kayak, atau uang PHK gitu misalnya. Itu pas waktu dia mulai usaha, itu banyak yang gagal. Karena apa? Dia nggak punya ilmunya, nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu. Jadi waktu dia terjun itu duitnya itu nggak pas gitu loh. Nah, jadi pengalaman itu penting. Jadi walaupun usaha kecil, mas bro cari dulu pengalaman waktu masih muda kan. Wah, usaha jual apa kayak apapun dijual itu waktu itu ya. Pengalaman usaha coba kerja ini, kerja ikut itu. Nah, itu nanti kalau misalnya mas bro udah istilahnya punya tabungan dikit lah, baru mulai usaha yang beneran sendiri gitu ya. Yang apa sih yang mas bro inginin, itu bukan dengan modal pengalaman yang udah ada bro. Jadi
usaha apa yang bagus itu adalah usaha yang dilakukan gitu, bukan hanya dipikirin doang. Ya walaupun nanti gagal, ya gagal kayak kita dulu gagal berkali-kali. Gagal itu istilahnya, kegagalan itu buat cambuk aja sih, buat pengalaman gitu. Oh gitu toh, oh kalau kayak gitu tuh jelek toh. Nah, jadi kita milih jalan itu kurang bagus gitu. Jadi kita bisa cari jalan yang lebih bagus, dan lama-lama akan ada jalannya kok. Habis itu kita udah usaha, dan usahanya udah mulai jalan, memberanikan diri buat menikah. Nah, jadi kita menikah, dan ya alhamdulillah bisa punya rumah, punya rumah, ya punya kendaraan sendiri kan gitu mas bro. Yang penting lakuin aja kok. Jangan rebahan gitu, jangan cuma rebahan doang, jangan cuma tanya doang. Usaha apa yang bagus, tanya ini orang itu, tanya usaha apa sih bang yang bagus. Oh kalau dia bilang buka bengkel, ada mas bro tanya lagi usaha apa sih yang bagus. Oh kalau dia nih jualan buah, macam-macam kalau jawabannya. Tapi sebenarnya intinya cuma satu, lakuin aja gitu. Nanti mas bro tetap dapat kok rezekinya. Dan apapun yang dilakukan dengan ikhlas itu pasti ada hasilnya kok, nggak mungkin nggak ada. Oke, mungkin sekian informasi dari kita mas bro ya. Kita udah kebanyakan bicara dan kita udah mau pulang ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, assalamualaikum mas bro ya. Kembali lagi nih tanya di Fajar Daily. Dan kita aja jawab pertanyaan aja. Ada yang mas bro yang bertanya, apa sih usaha yang cocok bagi anak muda gitu. Nah sebenarnya kalau menjawab pertanyaan ini kembali di individu masing-masing ya. Tapi kita akan share pengalaman kita dulu. Pengalaman saya dulu waktu awal-awal merintis usaha gitu. Semoga ini bisa sedikit menginspirasi atau sedikit memberi info lah. Oke, dulu kita waktu lulus SMA, karena nggak mampu ngajuin kuliah, jadi lulus SMA dari madrasah waktu itu MAN ya, MAN Temanggung tepatnya. Nah itu kita merantau ke Jakarta bro. Jadi di sana itu kita nyari kerja ya. Di sana kebetulan udah ada ya di sana. Ini dibantu untuk nyari kerja. Waktu kita kerja dari karyawan ya, dari tahun 2000 berapa ya, 2009 atau 2010 lah. Kita itu kerja jadi karyawan itu 4,5 tahun bro. Ya di sana seperti itu ya, kita 4,5 tahun itu kerja jadi karyawan. Nah waktu itu udah jenuh ya, namanya juga jiwa bebasnya itu udah memberontak ya. Ini kita resign. Padahal waktu itu udah istilahnya udah diangkat jadi karyawan tetap, tapi wah bodo amat. Jadi prinsip saya atau prinsip kita waktu itu gini ya, sebisa mungkin harus coba hal yang baru gitu, mumpung nggak ada tanggungan, karena waktu itu belum menikah, jadi masih berani ngambil resiko ini, karyawan tetap kita lepas, mau freelance gitu, usaha gitu. Nah waktu itu kita jualan kosmetik ya, terus macam-macam lah, jual baju juga, kita udah coba lah, banyak banget hal yang udah saya coba waktu muda dulu. Ya walaupun sekarang juga masih muda, cuman waktu yang lebih muda lagi dulu ya, waktu masih kecil banget mungkin ya. Itu kita usaha, itu macam-macam kita jual bro, apapun itu. Mau lipstick, maskara, eyeliner, eyeshadow, kita dulu jual. Dan nggak ngondek ya, kita bener-bener jual kosmetik. Terus waktu itu kita jual baju couple, waktu itu tahun sekitar lagi booming-boomingnya tahun 2013-2014 tuh kita jual baju couple ya. Jual baju couple itu ya lumayan rame, dari marketplace, dari Facebook segala macam lah. Kaskus waktu itu kita pakai. Itu lumayan rame, dan udah itu kan momenan terus abis itu selesai udah nggak ada lagi. Jadi abis itu kita jual apa ya, macam-macam. Kita servis AC ya, jualin servis AC punya teman kan punya usaha servis AC. Kita kita jualin. Setiap ada servis AC, saya dikasih 5.000. Waduh, getol tuh, sehari dapat 5-6 kan lumayan. Nah, tapi lama-kelamaan loh kok sedikit dia capek gitu. Habis itu ganti lagi, macem-macem banget yang kita jual bro. Jadi intinya kalau menjawab apa sih usaha yang bagus, ya apa usaha yang bagus? Usaha yang bagus tuh let's do it bro, lakuin aja. Jadi apapun peluang usaha sekecil apapun yang ada di depan mata ya, di depan mata itu lakuin apapun itu. Mau jualan martabak kayak, mau jualan apapun ya lakuin aja. Karena apa? Karena kalau misalnya kayak saya nih ya, yang istilahnya dari orang yang nggak mampu gitu, memang modal itu mepet ya. Dari dulu itu modal itu nggak punya modal duit maksudnya, nggak punya modal duit itu mepet banget. Nah, jadi kita usaha mulai dari kecil-kecilan. Ini mungkin sama dari kebanyakan mas bro di sini yang bingung cari usaha, bingung usaha apa, itu biasanya yang modalnya mepet ya. Kalau yang modalnya banyaknya mau tinggal bres aja gitu. Tapi kalau dalam mepet kan bingung. Tapi sebenarnya nggak bingung, nggak usah bingung.
cukup lakukan aja apa yang ada di depan mata, bro. Lakuin dulu. Karena apa? Karena untuk mendapatkan sesuatu yang gede, kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang terpenting itu sebenarnya waktu kita udah buka toko bangunan ini ya, ini udah gede lah istilahnya modalnya. Waktu awal gitu kita nggak punya modal. Itu yang penting tuh ini, bro, pengalaman bener. Itu pengalaman tuh penting banget. Karena apa? Jadi banyak orang yang dia punya duit banyak ya. Dia duitnya banyak dari warisan kayak dari uang pensiun kayak atau uang PHK gitu misalnya. Itu pas waktu dia mulai usaha, itu banyak yang gagal. Karena apa? Dia nggak punya ilmunya, nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu. Jadi waktu dia terjun tuh duitnya itu nggak pas gitu loh. Nah, jadi pengalaman itu penting. Jadi walaupun usaha kecil, Mas Bro cari dulu pengalaman waktu masih muda kan. Wah, usaha jual apa, kayak apapun dijual itu waktu itu ya. Pengalaman usaha coba kerja ini, kerja ikut itu. Nah, itu nanti kalau misalnya Mas Bro udah istilahnya punya tabungan dikit lah, baru mulai usaha yang beneran sendiri gitu ya. Yang apa sih yang Mas Bro inginin, itu bukan dengan modal pengalaman yang udah ada, bro. Jadi usaha apa yang bagus itu adalah usaha yang dilakukan gitu, bukan hanya dipikirin doang. Ya walaupun nanti gagal kayak kita dulu gagal berkali-kali. Gagal itu istilahnya, kegagalan itu buat cambuk aja sih, buat pengalaman gitu. Oh gitu toh, oh kalau kayak gitu tuh jelek toh. Nah, jadi kita milih jalan itu kurang bagus gitu. Jadi kita bisa cari jalan yang lebih bagus dan lama-lama akan ada jalannya kok. Habis itu kita udah usaha dan usahanya udah mulai jalan, memberikan diri buat menikah. Nah, jadi kita menikah dan ya alhamdulillah bisa punya rumah, punya ya, punya kendaraan sendiri kan gitu, Mas Bro. Yang penting lakuin aja kok. Jangan rebahan gitu. Jangan cuma rebahan doang. Jangan cuma tanya doang. Usaha apa yang bagus, tanya ini orang itu, tanya usaha apa sih Bang yang bagus. Oh, kalau dia bilang buka bengkel, Mas Bro tanya lagi usaha apa sih yang bagus. Oh, kalau dia nih jualan buah, macam-macam kalau jawabannya. Tapi sebenarnya intinya cuma satu, lakuin aja gitu. Nanti Mas Bro tetap dapat kok rezekinya. Dan apapun yang dilakukan dengan ikhlas itu pasti ada hasilnya kok, nggak mungkin nggak ada. Oke, mungkin sekian informasi dari kita, Mas Bro ya. Kita udah kebanyakan bicara dan kita udah mau pulang ya. Sampai ketemu di video berikutnya.